Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jumpa kembali bersama saya Rodatillah di channel Ummahatul Qura. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bacaan surah Al-An'am dan kita akan memulainya daripada ayat yang ke-16. Jadi sebagaimana biasa kita akan belajar membaca Al-Quran secara pelan-pelan agar mudah untuk diikuti baik bagi para lansia maupun bagi para pemula. Disimak sampai habis karena nanti di akhir bacaan akan ada uraian tajwid secara terperinci. Mudah-mudahan dengan uraian tersebut dapat dengan mudah kita pahami dan bisa memperlancar bacaan Al-Quran kita dengan fasih dan benar. Taib, langsung saja kita mulai. Kita awali dengan bacaan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah. Nun sukun bertemu dengan ya yang bertasydid, ini dinamakan dengan idgham bi ghunnah atau juga disebut dengan idgham ma'al ghunnah. Cara bacanya, nunnya dimasukkan ke dalam huruf ya atau dileburkan dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Mayu, ya. Hukum bacaan idgham bi ghunnah dibacanya sambil didengungkan. Man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Wadzalikal fawzul mubin. Wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Harokat tanwin kisrah bertemu dengan huruf fa, ini dinamakan dengan ikhfa awsat. Makna awsat itu pertengahan, jadi antar makharijul huruf nun, karena harokat tanwin ini adalah pengganti daripada nun sukun. Jadi nun dengan fa makhrajnya itu tidak begitu dekat juga tidak begitu jauh. Cara bacanya, tanwinnya disamarkan kemudian siap-siap menuju ke huruf fa. Rim fa, ya. Rim fa. Hukum bacaan ikhfa awsat dibacanya juga sambil didengungkan. Kemudian hu, ini dibaca panjang 6 kali ketukan atau 6 harokah. Ini dinamakan dengan mausilah tawilah. Tandanya ada huruf mat terdapat pada hal dhamir. Syarat baru hal dhamir ini dibaca panjang. Yang pertama, huruf sebelum ha harus hidup, yaitu berharokat la-nya. Dan sesudah ha dhamir terdapat hamzah, yaitu di kalimat illa. Maka sudah jelas
mad silah tawilahnya dibaca panjang 6 kali ketukan. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Harokat tanwin kisrah bertemu dengan huruf qaf, yaitu huruf pangkal lidah. Ini dinamakan dengan ikhfa ab'ad. Makna ab'ad itu jauh. Jadi antara makharijul huruf nun dengan qaf itu posisi makhrajnya saling berjauhan. Nun posisinya di ujung lidah, sementara qaf posisinya di pangkal lidah. Karena tanwin ini adalah pengganti daripada nun sukun ya. Nah, cara bacanya, harokat tanwin kisrahnya disamarkan, kemudian siap-siap menuju ke huruf qaf. Ilqa, ya. Qadir. Jadi jangan langsung ingqa ataupun inqa. Itu bacaan yang salah, tapi disamarkan dulu harokat tanwinnya, kemudian disertai dengan dengungan. Wa yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Wa huwal hakimul khabir. Wa huwal hakimul khabir. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillah. Qulillah. Syahidum baini wa bainakum. Harokat tanwin summah bertemu dengan huruf ba itu dinamakan dengan hukum bacaan iqlab. Makna iqlab itu membalikkan dari bunyi tanwin summah menjadi bunyi mim sukun. Jadi yang dibaca di sini adalah mim sukun bertemu ba. Syahidum dum bay, ya, bukan harokat tanwin lagi, tetapi diganti menjadi bunyi mim sukun. Nah, hukum bacaan iqlab dibacanya sambil didengungkan. Syahidum baini wa bainakum.
Wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. Unzi, ada nun sukun bertemu dengan huruf dha. Ini dinamakan dengan ikhfa awsat. Cara bacanya, nunnya disamarkan, kemudian siap-siap menuju ke huruf dha. Unzi, ya. Hukum bacaan ikhfa awsat dibacanya juga sambil didengungkan. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ini dinamakan dengan ikhfa syafawi. Cara bacanya, mim sukunnya disamarkan, yaitu dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Kumbi, ya. Jadi mim ini sudah agak bunyi samar-samar. Hukum bacaan ikhfa syafawi dibacanya secara mendengung. Wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. Innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Tasydid di huruf nun dinamakan dengan ghunnah musyaddadah atau juga disebut dengan idgham tajibul ghunnah. Cara bacanya, hamzahnya dileburkan ke dalam huruf nun dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Anna, hukum bacaan ghunnah musyaddadah dibacanya sambil didengungkan. Innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Qul la ashhadu qul innama huwa ilahun wahid. Harokat tanwin zummah bertemu dengan waw yang bertasydid itu dinamakan dengan idgham bi ghunnah. Cara bacanya, harokat tanwin zummahnya dimasukkan ke dalam huruf waw atau dileburkan dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Huwa, ya. Hukum bacaan idgham bi ghunnah dibacanya sambil didengungkan. Kemudian qulla, ya. Ada lam sukun bertemu dengan lam yang bertasydid. Ini dinamakan dengan idgham mislain. Jadi antar huruf sukun dengan huruf hidup itu semisil, yaitu sama dari segi sifat dan juga makhraj. Maka cara bacanya, lam sukun dimasukkan ke dalam lam yang berharokah dengan cara ditekan, dan masuknya adalah kamil, yaitu secara sempurna tanpa tersisa bunyi lam sukunnya. Qulla, langsung ke lam yang kedua. Hukum bacaan idgham mislain tiada berdengung. Qul la ashhadu qul innama huwa ilahun wahid.
Qul innama huwa ilahun wahidun wa innani bari' Qul innama huwa ilahun wahidun wa innani bari' wa innani bari'um mimma tusyrikun. Ri dibaca panjang boleh 4 atau 5 kali ketukan. Ini dinamakan dengan mad wajib muttasil. Tandanya ada mad tabi'i, yaitu ada ya sukun sebelumnya harokat kisra bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, yaitu u, masih menyatu dalam satu suku kata. Maka mad wajib muttasil ini dibaca panjang, boleh 4 atau 5 kali ketukan. Wa innani bari'um mimma tusyrikun. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifun. Ya, itu dibacanya secara dialirkan. Karena ain ini dia sifatnya tawassut. Mana tawassut itu pertengahan antar ditekan dan ditahan. Jadi bacanya dialirkan saja. Ya'ri. Dan ain ini bacaannya lunak. Jadi jangan ditekan, jangan ya'rifu. Itu bacaan yang salah. Tapi dialirkan. Ya'rifu. Ya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifun. Kama ya'rifuna abna'ahum. Kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Abna, ada ba sukun yang terdapat di pertengahan kalimat. Ini dinamakan dengan qalqalah sughra. Cara bacanya, ba-nya dipantulkan dengan pantulan ringan. Abna,
keluar bunyi be sekedar saja. Kemudian na'a, ini dinamakan dengan mad wajib muttasil. Tandanya ada mad tabi'i, yaitu ada alif sebelumnya harokat fathah, kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Maka mad wajib muttasil ini ataupun na ini dibaca panjang, boleh 4 atau 5 kali ketukan. Abna'ahum. Nah, di sini ada tanda waqaf yang seperti huruf mim ini, itu dinamakan dengan waqaf lazim. Maka di sini wajib berhenti. Ya. Alladzi. Kemudian zi dibaca panjang 2 harokah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Tandanya ada ya sukun sebelumnya harokat kisrah. Alladzina khasiru. Ru ini hukum bacaannya adalah tafkhim, yaitu ra yang mesti dibaca tebal karena ra ini berharokat zumma. Cara bacanya, posisi pangkal lidah terangkat ke langit. Oru, bukan ru, tapi oru, ya. Dan ru ini dibaca panjang, boleh 4 atau 5 kali ketukan. Ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Tandanya ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Mad tabi'inya adalah waw sukun sebelumnya harokat zummah dan hamzahnya di lain kalimat, yaitu di kalimat anfu. Jadi antara mad tabi'i dengan hamzah tidak menyatu dalam satu suku kata, maka itu dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Jadi beda dengan na'a, ini mad wajib karena mad tabi'inya dengan hamzah menyatu dalam satu suku kata. Kemudian anfu, ada nun sukun bertemu dengan huruf fa. Ini dinamakan dengan ikhfa awsat. Jadi makna awsat itu pertengahan antar makharijul huruf nun dengan fa, itu posisinya tidak begitu dekat juga tidak begitu jauh. Jadi nun posisinya ujung lidah, sementara fa posisinya di 2 bibir. Cara bacanya, nunnya disamarkan kemudian siap-siap menuju ke huruf fa. Anfu. Jadi jangan dibaca anfu ataupun langsung amfu. Ya, itu bacaan yang salah, tapi nunnya bagaikan bacaan yang digantungkan. Anfu, ya. Hukum bacaan ikhfa awsat dibacanya juga sambil didengungkan. Kemudian humfa, ada mim sukun bertemu dengan huruf fa. Ini dinamakan dengan izhar syafawi. Cara bacanya, mimnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi M-nya. Cukup ditekan saja, tidak perlu ditahan. Humfa, humfa, ya. Hukum bacaan izhar syafawi jelas tiada berdengung. Anfusahum fahum la. Nah, begitu juga dengan mim sukun bertemu dengan la. Itu juga dinamakan dengan izhar syafawi. Cara bacanya juga jelas bunyi M-nya tidak perlu ditahan. Itu izhar syafawi, bacaannya jelas tiada berdengung. Fahum layu. La dibaca panjang 2 harokah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Tandanya ada alif sebelumnya harokah fathah. Kemudian yu. Nah, ini hamzah ya. Dia letak posisinya di tenggorokan bagian bawah sejajar dengan H besar. A, I, U, A. Jadi bacanya yu, tipis dan bunyinya jelas atau terang. Bukan dibaca yu, minun. Nah, ini kebanyakan yang kita perdapatkan. Cara membacanya itu adalah yu, minun. Itu bacaan yang salah. Bukan yu, tapi yu, mi. Bacaannya tipis kemudian ditekan dan hamzahnya jelas, terang,
ya. Yu'minun, dan waw ini merupakan waw ziyadah, jadi peminjaman huruf kepada hamzah, dan waw ini tidak ada fungsinya, jadi tidak dibaca panjang. Yu'mi langsung ke mi, ditekannya langsung ke mi. Kemudian nun ini dinamakan dengan mad arid li sukun. Tandanya ada mad tabi'i, yaitu ada waw sukun sebelumnya harokat zummah, dan ada satu huruf lagi yaitu nun yang kita sukunkan dengan sebab diwaqaf, atau juga disebut dengan sukun aridhi. Maka mad arid li sukunnya ataupun nun ini dibaca panjang, boleh 2, 4 sampai 6 harokah, harus konsisten dengan nafas. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Shadaqallahul azim. Taib, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.